Di awal film kita diperkenalkan dengan sekelompok geng motor yang sering dijuluki dengan nama Outcast. Geng ini juga telah menguasai kota dan mulai meresahkan kepolisian. Sebab selain ugal-ugalan di jalan, geng ini juga merupakan gembong barang haram. Kelompok ini dipimpin oleh Danny atau yang lebih dikenal dengan nama Tukimin. Dalam menjalankan bisnisnya, dia dibantu oleh sang anak yaitu Jojo. Selain itu, ada juga anggota kepercayaannya yang sering menjalankan tugas-tugas berat dan dia adalah Dalton. Akan tetapi, Tukimin tidak menyadari kalau Dalton bukanlah nama aslinya, karena sebenarnya dia merupakan agen DEA yang bernama Bill Broker yang sedang melakukan penyamaran. Dan pada malam itu, Broker telah memanggil pasukan khusus untuk menangkap Tukimin dan ante-antenya. Sontak para jamet pun terkejut dengan penggerebekan tersebut. Penggerebekan ini awalnya berjalan lancar sebelum Tukimin dan Jojo menyerang para agen. Alhasil baku tembak pun tidak dapat dihindari. Dan ketika situasinya semakin genting, Tukimin memutuskan untuk kabur bersama Jojo. Tapi sebelumnya dia meledakkan pabriknya terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian. Beruntung Broker bergerak dengan cepat. Dia langsung mengejarnya dengan sepeda motor hingga keduanya terpojok. Broker lalu mengajar Danny dan memborgolnya. Tak berselang lama, agen DEA yang lain sampai di tempat itu. Di sini, mereka terpaksa menembak Jojo hingga tewas karena jamet ini melakukan perlawanan. Melihat kematian Jojo, Broker merasa sangat terpukul. Karena bagaimanapun juga Jojo adalah teman baiknya. Dan sejak saat itu, Broker memilih untuk pensiun dari DEA. 2 tahun kemudian, Broker hidup di Kabupaten Nganjo dan berusaha menjauhi keramaian. Broker juga membawa anaknya yang bernama Maddie. Dia adalah gadis penyendiri yang sering dibully oleh Teddy, bocil paling nakal di sekolahnya. Namun sebagai anak dari Broker, Maddie tidak tinggal diam. Dia langsung bangkit lalu mengajar Teddy sampai berdarah. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga rumah bersama temannya yang bernama Tedo. Lalu tak berselang lama, pihak sekolah menghubunginya terkait pemukulan yang dilakukan Maddie. Tanpa berlama-lama, Broker langsung tancap gas karena dia khawatir dengan anak semata wayangnya itu. Setibanya di sekolah, Broker disambut dengan amarah oleh Casey yang merupakan orang tua Teddy. Beruntung suaminya segera membawa Casey pergi. Setelah itu, guru BK yang bernama Susan mengatakan kalau Casey memang pemarah dan sering lepas kendali. Dan agar tidak terjadi masalah baru, maka pihak sekolah bekerja sama dengan Sheriff Kate yang juga bertanggung jawab di wilayah tersebut. Susan lalu mengajak Broker untuk masuk ke ruangan dan menjelaskan insiden yang terjadi. Di sini, Maddie tidak mau disalahkan karena dia hanya ingin membela diri. Mendengar alasan anaknya, Broker juga setuju kalau Maddie tidak bersalah. Broker kemudian bercerita tentang ibunya Maddie yang baru meninggal tahun lalu. Jadi wajar kalau emosi sang anak belum stabil. Singkatnya, masalah pun selesai dan Broker boleh membawa anaknya pulang. Namun saat Broker keluar dari sekolah, dia melihat Casey sedang menghasut Jimmy yang tidak lain adalah suaminya. Jimmy pun menghampiri Broker dan hendak menghajarnya. Mau tak mau, Broker pun terpaksa membantingnya. Untungnya, Sheriff Kate langsung memisahkan keduanya. Di sini, Casey terlihat semakin benci dengan Broker. Dia juga marah kepada Jimmy yang terlihat seperti pengecut. Casey pun berniat mengadu kepada kakaknya yang bernama Gator atau yang dikenal sebagai Samidi. Diketahui bahwa Samidi adalah seorang bandar barang haram yang cukup berkuasa di wilayahnya. Dan siapapun yang berani mengganggu bisnisnya, maka mereka sudah dipastikan akan babak belur seperti para jamet ini. Samidi akan melakukan apapun demi mempertahankan bisnis haramnya. Dia bahkan tidak segan untuk membunuh kalau itu memang diperlukan. Get the f*** out of here! Go! Fucking kids suck. Setelah memukuli orang, Samidi pun hendak kembali ke pabrik barang haram. Akan tetapi dia melihat Casey yang sudah menunggunya. Tanpa berbasa-basi, wanita ini langsung meminta tolong kepada Samidi untuk memberi pelajaran kepada Broker. Selain meminta tolong, dia juga meminta bubuk magic secara gratis. Dari sini kita tahu kenapa Casey sering mengamuk tidak jelas. Keesokan harinya, Broker mengantarkan Maddie ke sekolah lalu berbicara empat mata dengan Susan. Di sini, Broker hanya ingin meminta bantuan agar Susan bisa membantu Maddie di sekolah. Terlebih lagi, Maddie juga butuh sosok wanita yang berperan sebagai ibunya. Dengan senang hati, Susan pun siap membantu Maddie. Kemudian dia juga berpesan kepada Broker untuk lebih berhati-hati karena orang-orang di kabupaten ini memang banyak yang jahat. Setelah berbincang dengan Susan, Broker pun terdorong untuk menemui Jimmy di tempat kerjanya. Dia ingin meminta maaf atas perbuatan Maddie kepada anaknya. Jimmy yang memang bukan begundal akhirnya memaafkan Broker dan masalah pun selesai.
Kemudian broker mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun tak berselang lama muncul beberapa preman yang memancing amarahnya. Awalnya broker berusaha menahan diri, tetapi para preman ini terus memancingnya. Hingga akhirnya broker membrutal di tempat itu. Dan walaupun mereka main keroyokan, broker sama sekali tidak gentar. Selepas membrutal, broker bertanya kepada salah satu preman. Dia ingin tahu siapa begundal yang telah mengutus mereka. Tapi mereka mengaku tidak disuruh oleh siapapun. Padahal mereka jelas-jelas disewa oleh Samidi untuk memberi pelajaran kepada broker. Gara-gara insiden tadi, broker langsung ditemui oleh Sheriff Kate. Polisi ini lalu memperingatkan agar broker tidak membuat onar lagi. You've got my attention, son. Sore harinya, broker mengajak Medi untuk berkuda sambil mengenang ibunya. Di sini, Medi juga mengatakan kalau dia ingin broker segera move on agar tidak larut dalam kesedihan. Pada waktu yang sama, Samidi diam-diam menggembosi ban mobil broker, kemudian menyusup ke rumahnya. Di sana, dia sangat terkejut ketika tahu bahwa broker adalah mantan agen DEA. Malam harinya, Medi tidak bisa tidur karena kucing dan boneka kesayangannya hilang. Ternyata Samidi sempat mengambilnya sebelum pergi dari rumah itu. Broker pun menenangkan Medi dan berjanji akan segera menemukan kucing dan boneka tersebut. Di sisi lain, Samidi sedang membaca berkas-berkas broker sambil makan keripik singkong Pak Kumis. Dan setelah melihat semua dokumennya, dia menjadi lebih termotivasi untuk menghancurkan hidup broker. Bersamaan dengan itu, broker menemukan boneka Medi di pekarangan rumah dengan kondisi sudah rusak. Sepertinya ini adalah peringatan kedua untuk broker setelah preman di pom bensin tadi. Samidi kemudian menelpon wanita bernama Cheryl, sesama bandar barang haram yang memiliki koneksi dengan geng Outcast. Keesokan harinya, Samidi bertemu dengan Cheryl di pabriknya. Dan tanpa berbasa-basi, mereka berdua langsung memuaskan hasrat masing-masing di tempat itu. Kemudian, Samidi menunjukkan berkas tentang broker. It's a goddamn undercover cop. Di sisi lain, broker menyangka kalau yang mencuri kucing Medi adalah Jimmy. Dia pun melabraknya di tempat kerja dan meminta Jimmy untuk segera mengembalikan kucing tersebut. Akan tetapi, Jimmy terlihat kebingungan. Oh, my kid's got back. Cat. Sementara itu, tujuan Samidi mengundang Cheryl adalah karena dia ingin bekerja sama dengan Tukimin CS. Dia tahu kalau Tukimin ingin balas dendam kepada broker. Maka dari itu, Samidi membujuk Cheryl agar mau bernegosiasi dengan pihak Tukimin. Jika kerjasamanya berhasil, bisa jadi bisnis barangnya bisa semakin luas. Pig. Just trust me. Cheryl pun setuju dengan rencana Samidi. Malamnya, dia langsung menemui pengacara Tukimin yang bernama Wak, lalu memberikan berkas tersebut. Dan tak lama setelah itu, Wak segera menghampiri Tukimin di penjara, kemudian menunjukkan foto broker. Di sini rasa dendam Tukimin semakin besar. Please tell me you know where this motherfucker is. Di lain pihak, broker memberitahu Medi bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Sebelumnya, broker dan Susan telah merencanakan semuanya agar Medi bisa tersenyum lagi meski sang ibu sudah tiada. Of course. Thanks, Dad. Keesokan harinya, broker kembali mengantarkan Medi ke sekolah. Di sana, dia mengundang Teddy untuk datang ke pestanya. Broker juga berjanji kepada Casey bahwa dia akan membelikan pakaian untuk Teddy sebagai ganti rugi atas kejadian tempo hari. Yeah, I'm replacing it. All right. Guess that does it. Setelah mengantarkan Medi, broker menjalani rutinitasnya sebagai tukang kayu. Dan seperti biasa, dia ditemani oleh Tedo. Sambil menata kayu-kayu, Tedo memperingatkan broker agar tidak berurusan dengan Samidi. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Samidi telah bekerja sama dengan Sheriff Kate, sehingga sulit untuk melaporkannya. Intinya, broker harus tetap waspada dengan gerak-gerik Samidi. You remember what I told you? He ain't true. Siangnya, pesta ulang tahun Medi pun digelar dengan meriah. Medi juga terlihat sangat bahagia karena teman dan gurunya ikut merayakan pestanya. Di tempat lain, Cheryl sedang menunggu utusan dari Tukimin. Akan tetapi dia sedikit takut karena Tukimin telah mengutus orang gila. Orang gila tersebut adalah Cyrus Hanks, salah satu petinggi Outcast yang terkenal sangat beringas. Tak berselang lama, Cyrus pun akhirnya tiba di tempat Cheryl. Tanpa banyak bacot, dia langsung menanyakan keberadaan broker. Namun Cheryl tidak mau mengatakannya sebelum pihak Outcast mau bekerja sama dalam penjualan barang haram. Mendengar hal itu, Cyrus justru marah. Dia sama sekali tidak peduli dengan bisnis milik Cheryl ataupun Samidi. Cyrus hanya ingin menghajar broker. Where is the mark? Malam harinya, Samidi pergi ke rumah Casey dan mengatakan kalau urusan dengan broker sudah selesai. Kemudian dia meminta Casey agar tidak lagi dekat-dekat dengannya karena orang itu adalah mantan agen DEA. Setelah itu, Casey lagi-lagi minta bubuk magic gratis. Tetapi Samidi tidak mau memberikannya. Dia ingin Casey berhenti mengonsumsi barang haram agar emosinya bisa dikendalikan. See, just pull yourself together. I'm sick of this shit. No more, Cassie.
Di lain pihak, broker baru saja mendapatkan informasi tentang Samidi dari seniornya di DEA, sebut saja namanya Nichols. Dulunya dia adalah rekan satu divisi dengan broker. Sebagai teman, dia pun memberitahu kalau Samidi memiliki koneksi dengan geng Tu Kimin. Tanpa membuang waktu, besoknya broker langsung mendatangi Samidi dan Cheryl yang sedang sarapan di warteg Pak Kumis. Broker lalu memberi peringatan kepada Samidi kalau dia berani masuk ke rumahnya lagi, maka dia akan habis saat itu juga. Setelah itu, broker menyusup ke pabrik Samidi untuk menyabotase bisnis barang haramnya. Dia kemudian memasukkan bensin ke dalam beberapa bohlam yang ada di sana. Jika lampunya dinyalakan, maka dapat menyebabkan kebakaran yang cukup besar. Di tempat ini, broker juga akhirnya menemukan kucing Medi. Namun ketika hendak membawanya, tiba-tiba dia ditodong dengan shotgun oleh preman yang mengeroyoknya tempo hari. Sontak, broker pun langsung mengajarnya hingga pingsan. Tapi sayangnya, broker sedikit lengah setelah itu, sehingga preman yang lain pun bisa memukulnya dengan linggis. Kemudian para preman ini menyiksanya dengan cara menenggelamkan kepala broker di dalam bak. Mereka terus mengulanginya agar broker merasa kapok. Namun broker bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan saat mereka mulai lengah, broker pun langsung membrutal. Dalam waktu singkat dia mampu menghabisi semua preman itu tanpa tersisa satupun. Selepas membrutal, broker langsung mengajak Medi untuk pindah ke luar kota. Akan tetapi Medi sudah mulai betah di sekolahnya. Dia tidak mau berpindah tempat lagi. You're a liar. Di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya menemui Samidi untuk menanyakan lokasi rumah broker. Mereka telah bersiap untuk menangkapnya dan membalaskan dendam Tu Kimin. He's about 3 miles out, Route 12. Ketika hari sudah semakin gelap, Cyrus CS pun berangkat ke rumah broker ditemani oleh Cheryl sebagai penunjuk jalan. Pada waktu yang sama, broker sedang membereskan barang-barangnya. Dia juga dibantu oleh Tedo agar bisa lebih cepat. Singkat cerita, Cyrus dan antek-anteknya pun tiba di rumah broker. Mereka lalu berpencar ke setiap sudut rumah, termasuk kandang kuda. Dari dalam kandang, Tedo tiba-tiba keluar kemudian mengejar salah satu jamet. Walaupun sempat kewalahan, Tedo akhirnya berhasil menghabisi si jamet dengan menggunakan garpu linggis. Setelahnya, Tedo langsung memberikan kode kepada broker dengan membunyikan klakson mobilnya. Tapi naasnya dia ditembak oleh anak buah Cyrus yang lain. Mendengar suara itu, broker pun segera menyembunyikan Medi dan menyuruhnya untuk menelpon kantor polisi. Sebelum menunggu polisi datang, broker memutuskan untuk menyerang duluan. Baku tembak pun berlangsung dengan sengit. Di sisi lain, Medi yang berhasil kabur dari kejaran jamet justru malah berpapasan dengan Cheryl. Oleh karenanya, broker harus segera memenangkan gelut agar anaknya tidak disakiti. Singkatnya, broker mampu melumpuhkan Cyrus. Namun dia terlambat untuk menyusul Medi karena Cheryl menculiknya lalu membawanya dengan speedboat. Tak berselang lama, Sheriff Kate datang membawa rombongannya. Tapi sayangnya mereka terlambat seperti polisi di film Vrindavan. Bersamaan dengan itu, Tedo kembali membunyikan klakson. Tapi kali ini dia meminta tolong karena darahnya sudah hampir habis. Selagi Tedo diobati oleh tim medis, tiba-tiba Sheriff Kate menerima sebuah telepon dari Medi yang sempat membawa ponsel. Medi pun segera memberitahu lokasinya. Lalu tanpa membuang waktu, broker langsung tancap gas. Sementara itu, Cheryl membawa Medi ke pabrik Samidi. Samidi pun murka dengan tindakan Cheryl. Seharusnya Cheryl tidak membawa Medi ke tempat tersebut karena Medi adalah saksi mata dari penyerangan Cyrus. Tapi Cheryl sebenarnya tidak ingin melukai bocil itu. Dia hanya ingin memanfaatkannya untuk dijadikan umpan. What the f*** you bring her here? Get your f***ing hands. Beberapa saat kemudian, Casey tiba-tiba datang bersama Jimmy. Dia sudah curiga kalau Samidi adalah orang yang menculik Medi. Di sini, Casey sudah tidak punya masalah dengan keluarga broker. Sebaliknya, dia justru ingin menolongnya. Namun saat dia menyalakan lampu pabrik, tiba-tiba akhirnya jebakan yang dipasang broker pun meledak dan membakar seisi pabrik. Samidi yang sudah kalut memutuskan untuk membawa Medi, tapi Casey melarangnya karena dia tidak tega. Di saat mereka bertengkar, Samidi tidak sengaja menembak perut adiknya. Samidi pun langsung merasa bersalah, walaupun begitu dia tetap membawa Medi pergi. Di tengah jalan, broker yang melihat mobil Samidi langsung mengejarnya. Namun dia mengalami kecelakaan di atas jembatan hingga mobilnya terguling beberapa kali.
Hal ini pun dimanfaatkan oleh Samidi untuk menghabisi broker. Beruntung broker bisa bangkit lagi, lalu dengan sigap dia langsung mengajar Samidi sampai tumbang. Broker sebenarnya ingin menghabisi Samidi, tapi dia tidak mau membunuh di depan Maddie. Alhasil, dia pun memilih untuk menyerahkannya pada polisi. Di sisi lain, Cheryl sudah diringkus oleh bawahan sheriff, dan Casey sedang mendapatkan pertolongan medis. Di akhir film, broker menelpon pihak lapas untuk berbicara dengan Tuk Kimin. Broker lalu mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Sontak Tuk Kimin pun ketar-ketir. Dan film pun tamat dengan sangat epic.